Erupsi Gunung Semeru, tanda akan terjadi gempa bumi megatrust. Kita harus waspada dan bersiap-siap menghadapi bencana di tahun 2022, bahkan berlanjut masih lama. Erupsi Gunung Merapi, itu tanda akan terjadi tsunami. Setelah Gunung Semeru dan Gunung Merapi bersamaan meletusnya, inilah kedepannya yang sangat dikhawatirkan, ini menurut hukum Niskala dan hukum Karma Wesana. Kegelapan akan terjadi radius 30 km dari titik bencananya. Saya sudah berusaha menyeimbangi dengan ritual dari 12 Yo Sakti, supaya banyak umat manusia bisa terselamatkan. Walaupun hujan badai, tetap berbuat demi keselamatan umat manusia, tapi tidak akan bisa, sebab ini sudah waktunya peleburan akan jalan, yaitu hukum Niskala, hukum sebab akibat, harus berbuat kejujuran semua umat manusia untuk menyambut datangnya zaman Sukerta. Air laut setiap saat bisa menyebabkan rob, maka di mana-mana terjadi air laut naik, bisa saja terjadi setiap bulan gelap atau bulan purnama. Semeton harus berpikir setiap langkahnya, supaya tidak banyak menambah dosa, agar bumi bisa diimbangi dari perbuatan baik manusianya. Untuk melewati bencana ini, lakukanlah pengangkatan leluhurnya dari dalam kahyangan yang belum pernah ngenter linggih di merajanya dan yang belum pernah menebus kutukan kelahirannya, supaya leluhurnya bisa terbebaskan. Kalau leluhurnya bisa terbebaskan dari ketersesatan rohnya, sentananya akan dilindungi dari alam sunyaloka di saat peleburan ini berjalan dari tahun 2016 sampai tahun 2054. Kalau banyak umat manusia bisa melakukan pengangkatan leluhurnya, bencana ini pun akan cepat selesai dan akan pulih kembali. Untuk mengawalinya, ngaturan ritual Meguru Piduka dan Bendu Piduka di merajannya, lengkap dengan caruna 45 Pancasata, supaya leluhurnya bisa terangkat. Setelah Meguru Bendu Piduka dari merajannya, setelah hari berikutnya, berlanjut ke dalam kahyangan mepenebus dan ngangkat roh yang mantuk mepoayangannya, supaya bisa roh leluhurnya mendapatkan penyucian untuk lunga ke Sunyaloka. Di saat ngayabin caru Pancasata, umat manusia harus melepaskan energi buruk dengan memegang beras kuning pada saat ngayabin caru, agar penyakitnya bisa keluar lewat dasa aksara kedua tangannya, agar para roh leluhurnya tidak menjadi penyakit di badan seluruh sentana umat manusia. Begitulah cara untuk menyelamatkan keluarga dari keterpurukan yang akan datang, supaya selamat semua. Setelah selesai di dalam kahyangan, hari berikutnya meritual di Catuspata dengan napa caru Pancasata juga, agar roh leluhurnya diampuni untuk tedun ke Sapta Petala menuju ke Siwaloka. Setelah di Catuspata, dengan melakukan ritual pengangkatan, baru dilanjutkan dengan mepekelem ayam dan bebek selem di kawah Caturmuka, supaya penyakit bebai manusia bisa lepas dari pinggang dan leluhurnya bisa melewati rintangan dari Panca Mahabhuta menuju ke Sapta Petala. Hanya dengan menjalankan ritual Yasa Kerti saja yang bisa menyelamatkan keluarga dari keterpurukan ke depan, bukan dengan membakti ke Mumai bisa menyelamatkan keluarganya. Itu hanya menambah beban menyebarkan energi buruk ke tempat suci tanpa menggunakan ritual penyuciannya. Pengorbanan suci, roh leluhurnya yang tersesat akibat karma wesana yang belum dibayarkan, sekarang sentana yang hidup ini melakukan penyelamatan bumi dengan membayar menebus kutukan kelahirannya yang mantuk mepewayangan, agar leluhur terangkat yang akan diampuni oleh alam semesta. Demikian saya sampaikan untuk menyelamatkan keluarganya, tidak ada yang lain lagi, secara instruksi Niskala, sebab para dewata sudah kembali ke Siwaloka dan manusia dijaga oleh saudara empatnya lewat karma wasananya. Mohon maaf bagi yang tidak berkenan. Suksma.